Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik kepada kita ya. Kita boleh dipertemukan kembali untuk melaksanakan ibadah pemuda dan remaja di GKSI Jemaat Via Dolorosa Puja ini, dan dengan cuaca yang tadi sore sempat hujan, tapi malam ini cuacanya sudah reda begitu ya, jadi tidak menghalangi Rosa dan Dwi datang ya kan. Nah itu puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mengajak Rosa Dwi untuk kita semua belajar firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang ke-21. Amsal pasal 3 ayat yang ke-21. Ya, kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Satu ayat saya pilih dari kitab Amsal pasal 3 ayat 21. Kalau Rosa Dwi sudah temukan, silakan katakan amin. Ya, kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama. Amsal pasal 3 ayat 21. Judul dari firman Tuhan ini berkat dari hikmat. Ayat yang ke-21 kita bacakan bersama. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema yang kita renungkan bersama, yaitu pertimbangan dan kebijaksanaan mendatangkan berkat dari Tuhan. Pertimbangan dan kebijaksanaan mendatangkan berkat dari Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang berkat dari Tuhan, pasti kita mau menerima berkat dari Tuhan. Ya, Dwi dan Rosa, setuju? Ya, kita pasti maunya hidup kita ini selalu mengalami, menerima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan itu bermacam-macam ya. Ada berkat Tuhan yang berupa kesehatan, kecerdasan, pengetahuan, kemudian kebijaksanaan, hikmat, pengertian, dan juga umur yang bertambah, bisa juga rezeki, ya, bermacam-macam bentuk berkat Tuhan itu. Dan pada kesempatan ini saya ingin agar kita sama-sama belajar bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, yang benar di mata Tuhan, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita menerima berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, dan sampai seumur hidup kita. Ya. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan kita bisa sama-sama belajar dari Amsal pasal 3 ayat 1, yaitu janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Ya, artinya adalah Tuhan menghendaki agar setiap kita Tuhan memiliki hidup yang penuh dengan pertimbangan dan kebijaksanaan. Ya. Karena pertimbangan dan kebijaksanaan yang akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang mendatangkan berkat dari Tuhan, yang pasti mengarahkan kita untuk kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, seperti itu ya Rosa dan Dwi. Dan tentunya dalam kehidupan masa muda banyak sekali tawaran-tawaran dunia yang ada di sekitar kita, yang mau mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, yang pada akhirnya menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik dan merugikan kita. Ya, seperti itu. Makanya kalau Dwi dan Rosa menerima ajakan dari siapapun, tentunya Rosa dan Dwi terlebih dahulu harus mempertimbangkan, ya, ketika menerima ajakan, ya, begitu. Kalau ajakannya itu positif, ajakannya itu baik, tidak merugikan Rosa dan Dwi, ya, karena Rosa dan Dwi terlebih dahulu mempertimbangkan, ya, dipikir, disimak, diteliti. Kalau saya ikutin ajakan dia nih, apakah merugikan saya atau baik buat saya? Kalau baik, pasti kalian bersedia kan menerima ajakannya, ya kan? Kalau merugikan, apa keputusan kalian? Kalau ajakannya itu merugikan kalian, kalian akan menerima apa
merugikan, ya kan? Tidak mungkin mendatangkan kebaikan. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, pasti tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, ya kan? Seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu segala ajakan siapapun, sekalipun itu adalah teman yang terdekat, sahabat bestie yang sangat dekat dengan kalian, ya, pastikan ajakan itu jangan sampai membawa kepada hal-hal yang buruk dan merugikan, ya gitu ya Mas dulu ya. Nah, karena di masa-masa kalian kan ajakan teman-teman itu kan perlu diteliti ya. Kalau hal membawa hal yang baik ya kalian terima boleh. Tapi kalau membawa kalian ke hal yang buruk itu pasti merugikan. Kalian harus hindari dan tolak secara baik-baik. Begitu ya. Ya. Oke. Terus lagi dengan hal itu kita secara otomatis bisa menjadi orang yang bijaksana. Ya. Bijaksana artinya orang yang pasti memilih untuk melakukan dan menerima sesuatu yang baik dan benar untuk dilakukan, begitu ya. Menerima segala hal yang baik dan benar untuk dilakukan yang menjadi tindakan dia. Dan itulah pentingnya pertimbangan dan kebijaksanaan buat kita sebagai anak Tuhan yang perlu menjadi kebiasaan baik untuk kita terus lakukan dalam hidup kita. Dibiasakan untuk kita lakukan secara terus menerus karena itu pasti baik buat kita dan pastinya mendatangkan berkat Tuhan bagi hidup kita, bagi masa depan kita, ya. Dan peliharalah itu dalam ayat 21b, artinya peliharalah itu artinya diri dan dosa kita sebagai Tuhan, kita harus selalu terus menerus melakukan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam kehidupan pribadi kita setiap hari dalam hal apapun supaya kita tidak salah bertindak, ya seperti itu. Dan seseorang yang tidak mau menjadi bijaksana atau tidak mau mempertimbangkan segala ajakan apapun, dia pasti akan mengalami kerugian, bahkan mengalami hal yang lebih buruk, yang lebih parah kalau dia tidak mempertimbangkan segala ajakan dari siapapun dan kalau dia tidak mau hidup bijaksana. Hari ini Tuhan ingin bertanya kepada setiap pribadi kita yang hadir dalam ibadah ini secara pribadi lepas pribadi, apakah kita akan memilih untuk menjadi orang yang selalu mempertimbangkan dan hidup dalam kebijaksanaan sebagai anak Tuhan, atau kita hidup sesuka hati kita? Hanya pribadi kita masing-masing yang dapat menjawabnya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh pertimbangan dan kebijaksanaan itu adalah kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam hal apapun di sepanjang hidup kami, setiap hari dan setiap waktu. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat menerapkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kepada saya persilakan.